Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman Quality Club. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Ini di depan ada perempuan yang kaget ya. Kaget ngapain di audit gitu. Bukan yang mesti disiap audit ya. Mesti diaudit. Ini adalah beberapa sekian kali kita melakukan pertemuan ya. Jadi saya ulang lagi. Quality Club ini dibentuk dalam rangka menurut saya karena training tidak cukup. Jadi perlu ada semacam forum. Nah, itu makanya saya bentuk forum Quality Club ini. Saat ini sudah ada sampai 7 grup ya. Grup WhatsApp. Jadi kalau ditotalkan ada sekitar hampir 1.300 orang. Kemudian saya pikir kalau kita sharing bisa lewat teks ya. Tapi kadang-kadang capek juga nih kita sharing lewat teks, makanya saya pikir sekali-sekalilah kita untuk ketemu via webinar ini supaya nanti bisa tanya jawab langsung. Topik kali ini adalah mengenai persiapan audit ISO audit ya. Jadi persiapan audit sertifikasi ISO. Ini mungkin kita bisa sharing pengalaman dari teman-teman semua, teman-teman Quality Club. Apa sih yang harus kita siapkan kalau kita menjalankan audit sertifikasi ISO? Saya sebutkan sertifikasi ISO artinya bisa juga ISO 9000, ya, ISO 14000, ISO 45001, umum saja karena memang persiapannya umum. Kalau mengenai teknisnya, ya itu saya kira nggak masuk dalam pembicaraan kita hari ini. Ya. Nah ini saya sudah terima beberapa pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang masuk, ya hampir sekitar 50. Saya nggak bisa masukkan semua, tapi sudah saya pilah-pilah beberapa pertanyaan menjadi 15 pertanyaan. Jadi sekali lagi mohon maaf bagi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan tidak muncul dalam slide di sini. Karena pertama, pertanyaannya itu hampir mirip-mirip. Ya. Bagaimana cara persiapan audit online? Nah, yang satu lagi nanya bagaimana persiapan audit via PPKM. Nah, itu kan sama tuh, saya gabung aja gitu ya. Terus seperti itulah ya. Nah, nanti ada 15 pertanyaan yang akan saya bahas. Mungkin nanti kalau ada masukan, saya senang kalau bisa ada masukan dari teman-teman Quality Club. Setelah 15 itu kalau ada waktu mungkin bisa disampaikan langsung. Kalau bisa pertanyaan yang disampaikan itu adalah yang terkait dengan topik kita kali ini adalah persiapan audit sertifikasi. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin kita ingat waktunya sedikit ya, 1 jam. Kita akan mulai lagi. Saya akan menampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, ya mohon bantuannya teman-teman untuk memberikan sharing. Ya, saya juga nggak tahu semuanya. Ya, jadi ada masukan dari teman-teman akan lebih baik. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin kita mulai. Ini pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama ini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Ya, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi auditor eksternal atau sertifikasi ISO? Ya. Nanti kalau mau menambahkan silakan ya. Tentu beberapa hal yang perlu kita catat kalau kita melakukan audit ya, baik audit apapun, baik itu ISO 9000, ISO 14000, ISO yang lain ya. Kelihatannya tuh ada beberapa hal dokumen yang perlu kita siapkan ya. Nah, ini dokumen-dokumen itu antara lain ya. Pasti nanti akan biasanya lembaga sertifikasi itu meminta dulu dokumen sebelum diaudit ya. Meminta dulu dokumennya. Nah, terus nanti mereka pelajari, lalu nanti mereka datang dan menanyakan dokumen-dokumen tersebut. Biasanya, nanti mau ditambahkan ya, biasanya yang diminta adalah kita harus menyiapkan ada sasaran mutu ya misalnya. Terus kemudian kita juga mesti siapkan laporan audit internal kita. Itu biasanya tuh sudah pasti ya. Kemudian juga diminta notulen rapat tinjau manajemen, itu biasanya yang juga mungkin perlu disiapkan. Terus kemudian saya nggak tahu ada yang pernah diminta mengenai isu internal, isu eksternalnya, yang pernah ditanya, ya.
Mungkin itu juga Ya, Pak. biasanya itu juga ditanyakan ya. Terus itu yang saya bicarakan yang umum dulu yang perlu disiapkan. Biasanya sih sebesar itu ya, dari sasaran, laporan audit internal, kemudian rapat tinjau manajemen ya. Kalau baru pertama kali mungkin kebijakannya ya, kebijakannya. Kalau sudah surveillance mungkin lain. Tentu nanti juga SOP itu juga kita harus persiapkan. Sebenarnya bukan hanya SOP saja, tapi juga bukti-buktinya, ya, bukti-bukti yang kita perlu siapkan. Itu yang katanya orang mungkin juga belum tahu ya. Jadi kita perlu menyiapkan bukti-bukti. Ya. Kalau seandainya Anda di bagian HRD, mungkin ada bukti program pelatihan, evaluasi pelatihan. Nah, itu bukti-bukti itu yang perlu kita siapkan. Ya. Pertanyaan ini luas sekali ya, apa saja yang perlu disiapkan, tentu banyak ya. Saya kira, tapi untuk pendahuluan mungkin tadi yang saya sampaikan, laporan tinjau manajemen, audit internal, sasaran mutu, itu pasti harus ada lah. Kira-kira gitu. Kedua, ini mengenai renewal audit, repeat audit, dan surveillance audit. Memang sertifikasi itu biasanya ada certification audit, itu yang pertama kali ya. Kita pertama kali itu namanya audit sertifikasi. Lalu sertifikat itu berlaku 3 tahun. Ya, kalau misalnya 2021 ini kita dapat sertifikat, berarti sertifikatnya berlaku 3 tahun, 2022, 2023, dan 2024. Yang pertama namanya audit sertifikasi. Lalu selama 3 tahun itu, nanti auditor dari lembaga sertifikasi akan melakukan audit pengawasan, istilahnya audit surveillance. Itu adalah biasanya 2 kali ya. Jadi tahun depan itu adalah audit surveillance yang pertama, terus kemudian audit surveillance yang kedua. Lalu tahun yang ketiga itu yang disebut namanya repeat audit. Ya. Kalau di sini ya ini repeat audit resertifikasi atau renewal audit. Ya, jadi surveillance audit itu setelah sertifikasi ya. Saya kira ini mungkin semuanya sudah mengalami ini semua, surveillance audit sudah, renewal audit sudah, sertifikasi, atau baru surveillance audit baru surveillance sampai surveillance audit aja. Bagaimana ya teman-teman di sini? Semuanya baru sudah pernah surveillance Pak kita mah. Baru surveillance ya? Audit apa Pak? ISO 9000? Kita 45.000 sama 9.001. Satu ya. Baru sampai surveillance audit ya, belum sampai renewal ya Pak? Pak, masih tahun depan. Masih tahun depan renewal ya. Nah, apa sih bedanya? Certification audit itu mungkin semuanya diaudit ya, semua departemen diaudit. Pertanyaannya juga mungkin banyak. Ya, semua bagian kalau ada 10 departemen yang masuk dalam lingkup sertifikasi, 10-10-nya mungkin akan ditanya. Tetapi kalau surveillance audit itu mungkin tidak semuanya, ya, ada beberapa bagian saja. Yang jelas tidak seperti waktu certificate audit. Kalau renewal itu biasanya hampir sama dengan yang awal, kira-kira situ. Ya. Harganya pun beda ya. Di certification itu biasanya lebih mahal, kemudian surveillance audit murah, ya. Terus kemudian renewal itu biasanya harganya antara certification dan surveillance ya. Kalau biaya sih mungkin ya sekitar berapa ya? Berkisar berbeda ya. Mungkin ada sampai 30, 40 atau lebih daripada itu ya. Kalau surveillance audit mungkin 5 sampai 10 sampai 15 juta. Mungkin kalau renewal itu mungkin di antara biaya sertifikasi dan biaya surveillance ya. Nah, ini yang ketiga, bagaimana cara memotivasi para calon audite di internal perusahaan agar percaya diri saat audit eksternal? Nah, ini siapa yang tanya ini? Ini pertanyaannya susah ini, ya susah jawabnya nih. Bagaimana cara memotivasi para calon audite internal perusahaan agar percaya diri saat audit eksternal? Gimana caranya motivasi? Mungkin ada masukan nih, gimana cara memotivasi teman-teman di audit? Mungkin ada masukan?
Mungkin bisa dengan ini Pak, waktu kita keseringan melakukan audit internal maksud saya, itu kan akhirnya kita jadi terbiasa. Jadi lebih nggak grogi gitu, melibatkan mereka pada saat melakukan proses audit internal. Pada saat audit eksternal maksudnya ya? Iya, pada saat audit internal, maksud saya audit internal Pak. Jadi kalau gitu audit itu sering-seringlah diikutkan dalam audit maksudnya ya, supaya nanti pada saat audit nggak grogi gitu ya. Iya, Ya. betul Pak. Oke. Boleh juga itu. Boleh juga ya. Tapi orang nggak pede itu kenapa ya? Karena nggak siap kali ya biasanya ya. SOP-nya nggak siap atau apa. Saya kira bagus juga sih. Biasanya kalau di saya ini Pak, diinformasikan ke auditingnya bahwa pada saat audit nanti teman-teman akan kita temenin gitu dari komite atau dari, kalau saya dulu waktu megang di SOP itu pasti dari tim SOP itu akan nemenin mereka. Jadi mereka pada saat tidak tahu SOP, mereka ada jaminan bahwa kita akan bantu mereka gitu. Boleh juga. Tapi mereka saya arahkan untuk paham juga tentang SOP itu. Jadi kita dari segi SOP hanya untuk menguatkan saja gitu. Jadi mereka ketika menjawab itu ketika lihat kita tuh mereka pede gitu. Pede, ya boleh nih. Atau apa, masukan yang bagus. Yang kedua, jadi Anda sebagai manajemen representatif atau wakil manajemen boleh juga tuh bilang, ngasih tahu nanti pada saat audit kita temani gitu ya. Kalau ada temuannya silakan aja gitu. Ya benar itu Pak. Biasanya kita kasih ada PIC biasanya gitu, misalkan GA yang di audit ya, nanti kita kasih satu orang PIC yang untuk join GA dari awal sampai akhir gitu. Jadi mereka juga, jadi kalau ada TikTok apa-apa, misalkan kekurangan data atau apa, takutnya kan misalkan auditor minta data A gitu. Kan interpretasi si auditi kan berbeda dengan yang SOP seharusnya gitu kan Pak. Nah, jadi dari kitanya yang meluruskan itu ya, jadi kita juga memberikan info memotivasi si user bahwa ya jangan takut lah gitu, maksudnya jangan takut menghadapi auditor gitu. Toh kita juga ada di sana gitu maksudnya gitu. Kalau pengalaman seperti apa Pak? Akhirnya kalau ditemani gitu siapa yang sering menjawab? Si auditnya artinya orang yang bersangkutan. Pak, auditing yang sering jawab karena lama-lama dia kan jadi mau tidak mau kan ini juga Pak belajar juga kan Pak, belajar tentang SOP-nya gitu. Sebenarnya kan itu bisa ketemu dengan auditor eksternal itu bicara frekuensi sebenarnya Pak, karena mungkin orang nggak tahu ya orangnya seperti apa, karakternya dan sebagainya. Nah mungkin pada saat dia ditemui kita kan kita sudah kenal nih dengan mungkin berapa auditor sudah berapa kali datang lah gitu ya. Ya jadi kita bisa ajak ngobrol auditornya, jadi dibuat relax itu Pak, jadi si auditnya juga merasa tidak tegang jadinya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Indra. Tadi pertama adalah dibiasakan audite untuk ikut serta dalam kegiatan audit, itu misalnya audit internal, agar dia terbiasa di audit sehingga baik itu internal maupun eksternal sudah terbiasa. Yang pertama. Yang kedua, sebagai komite audit atau manajemen representatif atau tim ISO, istilahnya memberikan ini ya percaya diri lah bahwa nanti kami akan bantu kalau misalnya ada kesulitan seperti itu ya. Bagus juga nih. Oke, mungkin ada lagi masukan motivasi bagaimana caranya supaya teman kerja kita itu nggak khawatir lah melakukan audit ya. Selain dari dua tadi, mungkin kalau ada masukan silakan. Izin berpendapat Pak Zul. Ya Pak Sabto silakan. Ya kalau dari kami biasanya kami menyampaikan hasil temuan-temuan audit yang lalu, kemudian statusnya, sehingga setiap auditnya jadi tahu, oh yang temuan yang lalu seperti ini nih. Jadi mereka akan mempelajari lagi supaya mereka juga jadi lebih paham dokumen yang ada di bagiannya maupun di prosesnya. Artinya temuan-temuan yang si audit yang akan ditanya itu diingatkan lagi ya Pak ya, dulu temuannya ini gitu. Ya betul Pak. Karena ada kemungkinan nanti auditor akan bertanya yang soal ini. Jadi kita mengacu kepada record-record yang lama ya Pak. Betul Pak Zul. Oke. Boleh juga itu. Ya. Jadi oke. Intinya artinya si auditnya dilibatkan lah ya. Jangan ditinggal gitu ya. Saya tangkap dari 3 masukan tadi itu. Artinya didampingi. Oke, baik, terima kasih. Masukan yang bagus. Oke. Nah, ini maksudnya pertanyaannya cuma satu sih ya. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapi audit eksternal dengan metode online seperti saat PPKM ini? Ini maksudnya gimana caranya audit online kan gitu ya. Kalau audit online ini. Saya kira semuanya pastilah ini sudah audit online. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas sih apa yang perlu kita siapkan metode audit online. Pertama, yang jelas berarti
Ini saya dulu ya, mungkin nanti kalau ada masukan silakan. Banyak dokumen yang perlu di-scan mesti. Ini cukup saya perhatikan gitu, banyak dokumen-dokumen di-scan ya. Biasanya audit online itu nanti auditornya menggunakan Zoom atau menggunakan Microsoft Teams atau Google Meet atau apapun. Terus nanti mereka bisa meminta dokumen yang dikirimkan lewat WhatsApp, lewat apa, sehingga secara otomatis dokumen perlu banyak yang di-scan. Ya. Nah, cara untuk distribusi dokumennya pun macam-macam. Ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui Zoom-nya sendiri. Misalnya seperti ini di chat ya, seperti itu. Ya. Itu dari saya, mungkin audit yang di-scan. Tapi apalagi nih yang kira-kira perlu kita siapkan kalau kita mau online nih, seperti saat PPKM ini. Mungkin ada pengalaman yang perlu disiapkan. Pasti juga jaringan ya, jaringan yang harus mantap itu ya, jaringan. Kalau kita pakai tethering mungkin repot juga kali ini. Jaringan siapa yang mau apa nanti Pak, yang diaudit nanti siapa aja ya kan. Terus kalau ini saya kalau misalnya kita ini Pak, kita siapin aja dokumennya satu paket gitu. Misalnya training, kita apain satu paket dari trainingnya, training programnya, training attendance-nya, evaluasinya. Kenapa kita terapkan satu paket gitu. Untuk audit juga internal audit dari mulai internal audit schedule-nya, plan-nya, program apanya yang internal audit tahunan itu yearly internal audit schedule, internal audit plan-nya, auditornya, apanya kita siapin aja satu paket gitu Pak, lebih enak gitu. Jadi kalau kita mempersiapkan audit lebih bagus, dokumen itu udah kita pilah-pilah dan kita siapkan ya. Dari awal misalnya dari program training, terus kemudian bukti training, evaluasi training. Ya, jadi auditornya pun enak juga ya kan. Begitu juga audit ya Bu. Jadi ada program audit, terus kemudian laporan audit, checklist audit, sudah jadi satu bundle gitu ya. Satu paket aja gitu. Itu kalau auditornya maunya begitu Bu. Kalau misalnya auditornya milih-milih nggak ya? Atau misalnya saya minta yang itu, biasanya nggak begitu ya? Ya kalau apa ini sejauh ini dia ini Pak. Nggak ya, sesuai ya. Sejauh ini ya karena online ini. Karena kan kalau apa cari lagi malahan kalau apa sebetulnya kita ini komunikasi juga sebetulnya dengan auditor Pak, apa yang perlu disiapkan. Karena nanti kalau nggak ada nggak ready dia kan lama juga, dia kan nggak mau lama-lama juga. Oke. Nah, pertanyaan saya yang berikut ya. Pertanyaan saya berikut yang sudah dibundle ini nanti Ibu scan atau gimana kirimnya kalau lagi online gitu? Kalau dia disiapin scan masih kurang bisa by WhatsApp, bisa email gitu Pak. Iya Pak. Nanti kan kita mau close selama itu sama audit itu. Nanti misalnya belum ada ya bentar, kan apa yang lain lagi gitu supaya nggak membuang waktu. Jadi supaya lebih efektif ya kita siapkan dokumennya. Ada satu-satu yang apa bisa WhatsApp bisa, pakai email bisa untuk melengkapinya. Kalau pakai Zoom lewat Zoom gitu Ibu ya, kan di sini ada chatting, VCR chatting itu bisa kirim dokumen juga. Malahan kan kalau saya Pak, saya buat juga grup dengan auditornya. Jadi kan di lapangan, mau di lapangan bisa sekalian gitu. Bisa connect sama lain. Buat grup dengan auditornya gitu ya, WhatsApp grup ya Bu ya? Iya khusus untuk itu aja, karena kan Pak nggak bisa juga karena kamar aja bisa difoto, dia pun bisa terima foto gitu kan. Kan bisa di lapangan, ada satu lapangan, satu di kantor ya kan. Lebih fleksibel, tapi sejauh ini auditornya lebih fleksibel. Kalau kita lewat online gitu ya. Baik, makasih Bu Titis. Mungkin teman-teman yang lain ada mau berikan masukan kaitan dengan online? Kurang lebih sama sih Pak Zul seperti yang sudah disampaikan dengan Bu Titis. Jadi memang untuk dokumen kan biasanya di audit plan-nya kita sudah dikasih ya dokumen apa aja yang kira-kira akan dibutuhkan pada saat kita mau melakukan audit surveillance maupun renewal berdasarkan juga departemennya apa. Kemudian yang kedua kita sudah scan semua dokumennya. Paling mereka perlu untuk ambil sampel itu ada yang kadang mereka minta sendiri bulannya bulan apa, paling seperti itu. Jadi misalkan data untuk traceability produk misalkan itu mereka kita minta dong sampling dari order yang kita terima bulan apa, Juli misalkan atau bulan Agustus, atau mungkin mereka akan lihat lagi misalkan servis mesin, seperti apa servis mesinnya di bulan ini, planningnya sudah ada, realisasi atau tidak. Kadang yang kita siapkan belum tentu memang mereka si auditornya mau. Tapi memang dengan kondisi online seperti saat ini itu
lebih memudahkan kalau dari sisi kami ya Pak, karena kan auditornya nggak turun ke lapangan tuh, jadi setidaknya dengan data-data mereka juga lebih fleksibel betul, jadi lebih menerima lah ketika kita kasih dokumen-dokumen terkait tersebut. Kemudian dengan grup WA itu juga cukup membantu, apalagi kalau memang si auditornya berkenan, jadi boleh deh sekalian dimasukin di grup itu, jadi kalau misalkan ada kebutuhan dokumen yang diproduksi tinggal difoto-foto sudah, itu juga udah masuk di mereka, begitu Pak. Baik, ya oke. Hanya satu hal ya yang perlu kita mesti hati-hati ya. Ini kan dokumen kita kasih scan ya, asal jangan, mungkin nggak ada dokumen-dokumen yang bersifat rahasia ya, karena kita foto ya, dan itu juga mungkin teman-teman mesti perhatikan juga. Ya saya kira kalau audit atau apa mungkin kurang begitu rahasianya juga mungkin nggak ya. Tapi kalau misalnya bukti mesin, pemeliharaan mesin ya mungkin juga nggak. Artinya kita juga kadang-kadang mesti rahasia, kalau mesti hati-hati karena juga auditor kadang-kadang minta melihat video ya, jangan-jangan nanti apa ya itu yang kelihatan ruangan atau apa, atau mesin misalnya ya, mesinnya itu spesifik jadi kelihatan ke video dan sebagainya. Jadi mohon juga dipertimbangkan untuk kerahasiaan tadi ya. Ada lagi mungkin yang kaitannya dengan online nih, saya kira semua sudah online ya. Memang kalau online kita kadang-kadang bisa tricky ya, artinya kalau dengan online onsite susah nih tricky ya. Seperti itu. Misalnya kita nggak bisa jawab ya, tiba-tiba kita matikan jaringannya, pura-pura jaringan mati atau apa ya. Itu saya dengar juga seperti cerita-ceritanya. Ya, tapi kalau online bisa Pak, nih oh Pak bentar ya belum di scan, udah Fari bisa langsung kan banyak Pak, lebih ini kan online. Soalnya Ya, belum ya. ada training, belum ada, udah cepat-cepat dia main gitu. Oke. Apa saja perlu disiapkan untuk mengaudit audit eksternal dengan ini double. Mundur tuh Pak. Oh mundur. Oh ya. Ini gara-gara PPKM nih. Bagaimana menyiapkan dokumen audit yang relevan dengan kondisi audit virtual? Nah ini tadi udah kita jelaskan ya, jadi dokumen dengan scan dan semua segala macam atau dengan WhatsApp group. Ya, asal mesti hati-hati kita memberikan dokumen ya. Karena di Quality Club juga kadang-kadang kirim tuh ada apa tagihan atau pembayaran customer, mungkin salah kirim ya. Mungkin udah sering kali ngeliatin Quality Club jadi kekirim gitu. Waduh, saya bilang tuh harus di-delete ya. Jadi mohon kirim hati-hati untuk penanganan dokumen ya, pengiriman dokumen atau penyimpanan dokumen. Wah, ini susah ini ya. Bagaimana menyikapi perbedaan kemauan auditor eksternal yang klausulnya sama? Jadi kelihatannya pertanyaannya nih maksudnya, ini auditor maunya gini, ya kita maunya begitu, terus nggak ketemu gitu ya. Di klausul yang sama nih. Wah ini gimana jawabnya nih? Bagaimana menyikapi? Pernah nggak nih ada yang pengalaman seperti ini? Kayaknya yang nanya ini yang pernah ini. Ya, yang nanya siapa ini? Ini mungkin auditor yang ini Pak, maksudnya jadi dari badan sertifikasi yang sama beda auditor atau gimana ya? Nggak, kelihatannya gini. Ini kalau saya tangkap pertanyaannya, seringkali ada ketidaksepakatan antara audite ya di perusahaan sama auditornya. Nah itu gimana cara penanganannya? Mungkin auditor bilang ini harus ada, sementara Anda audite bilang itu nggak perlu ada. Nah ini gimana membedakan ini? Siapa yang harus menengahi gitu? Kelihatannya begitu yang bertanya ini gitu. Nah pernah nggak nih terjadi seperti ini ya di teman-teman ini? Kalau pernah gimana caranya? Kan kalau kita auditor internal enak ya. Mungkin kalau misalnya ada ketidaksepakatan panggil MR-nya dia memutuskan atau siapa ya. Tapi kalau misalnya ada ketidaksepakatan antara auditor eksternal dengan kita, ya gimana gitu. Ini mungkin terkait temuan juga mungkin Pak ya? Betul, betul. Kalau dulu pernah sih kejadian di Alfamart juga seperti itu Pak, tapi akhirnya kita serahkan ke MR-nya, karena si MR ini kan sebagai wakil dari manajemen ya, jadi akhirnya kita melihat maksudnya seperti apa sih kondisi yang seharusnya kita jelaskan, kondisi yang realnya. Kalau itu misalkan temuannya itu misalkan ternyata corrective action-nya itu juga susah ya gitu, maksudnya perlu waktu, perlu biaya dan sebagainya gitu seperti itu. Nah waktu itu sih cepat ada temuan apa ya, lupa lagi saya, udah lama sih, waktu 2001 itu tahun 2009. Ya hanya kita absorb, jadi kemauannya si internal auditor kita coba terima dulu gitu maksudnya, karena kan itu bagian dari persyaratan kan Pak gitu. Dan nanti kita laporkan dulu ke manajemen, kemudian direktur dan sebagainya gitu kan.
Dan pasti ada investasi lah waktu itu, masalah server kalau nggak salah ya waktu itu. Ya jadi tapi tetapannya kita absorb ya, kita terima gitu maksudnya, walaupun dengan catatan gitu maksudnya, walaupun nanti kita akan info ya Pak, mungkin di audit surveillance berikutnya atau seperti apa gitu. Nanti kan kalau nanti pada saat audit surveillance berikutnya pasti kan di review lagi kan Pak, seperti itu. Oke, jadi artinya di tempat Pak Indra terjadi, terus akhirnya tanda kutip mengalah lah Pak ya. Kita absorb dulu karena kan masalahnya kepentingan perusahaan dengan sertifikasinya kan agak repot ya. Kita bicaranya kan kepentingan perusahaan lebih besar daripada antara auditi dengan si auditor kan, seperti itu kan Pak. Maksudnya kan bukan berarti auditor juga. Kadang-kadang kalau tadi saya menangkapnya ini adalah perbedaan sudut pandang dari satu auditor. Ada juga pernah kejadian waktu itu Pak. Jadi dari satu badan sertifikasi yang sama, ketika dia melihat suatu masalah, dia melihatnya dari sisi yang lain gitu. Jadi kita sudah close di sisi yang sebelumnya, ternyata sama auditor yang lain, yang sama-sama dari badan sertifikasi yang sama, jadi ketemuan yang lain gitu maksudnya. Kan kita bingung ya, kok bisa kayak gitu maksudnya. Nah ternyata ya mungkin yang satu melihat dari sisi apa, satu lagi melihat sisi, karena hanya kita lihat itu background si auditornya, ternyata yang satu backgroundnya teknik, satu lagi adalah dari teknik industri ya, satu lagi dari teknik pangan atau kesehatan lah Pak. Jadi dia lihat sisi dari sisi kesehatannya gitu kan, kita Alfamart banyak jual makanan kan Pak. Gitu. Nah kalau yang waktu teknik industri dia lebih ke bisnis prosesnya dan sebagainya gitu. Waktu itu ya kita udah close lah, kita udah perbaiki ya, sama tim juga sudah selesai. Pada saat berikutnya diverifikasi yang temuan itu emang udah close sama dia, cuman dia akhirnya menunjukkan temuan baru gitu, seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya kepala boleh hitam ya, tapi pendapat bisa berbeda gitu dengan gitu Pak, makanya kita bingung, makanya waktu itu sempat akhirnya kan MR-nya kan komplain sama saya, karena waktu itu kan project leader-nya saya kan, gimana sih Indra kalau gitu. Ya nanti saya bantu jelasin deh Pak ke auditornya gitu. Akhirnya sih yang temuan keduanya itu baru itu kita absorb lagi, karena saya berlatar belakang waktu itu kalau ini makanan, dan kita juga jual makanan juga cukup ini ya Pak, ada susu, ada apa kan gitu ya, kerentanan kepada kesehatan. Waktu itu masalah pest control sih sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi gara-gara semut, Pak. Oh, oke. Ya ini juga saya kira penting ya menyikapi perbedaan ini ya. Bagus juga sih tadi masukan ya. Artinya ya demi kepentingan lebih besar kita mengalah, tapi juga kadang-kadang mudah-mudahan pandangannya nggak sampai merugikan ya. Nah, tapi tadi betul, Pak. Ya kan, cuman kelihatannya penengahnya nih bilang nggak ada ya, seperti itu. Jadi kita boleh nih, mungkin ada pendapat atau masukan pengalaman dari teman-teman yang lain, silakan, kaitannya dengan perbedaan ya pandangan antara auditor dan ini. Memang sih yang saya dengar sih biasanya selalu mengalah ya, mengalah itu. Oke, mudah-mudahan yang bertanya sudah bisa terjawab nih pertanyaan nomor 6 ini ya. Oke. Apa sih jenis temuan audit yang sering ditemukan saat audit surveillance yang masih berulang dari saat audit initial pertama kali? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Apa jenis temuan audit yang sering ditemukan saat audit surveillance ya? Ya, mungkin pertanyaannya apa sih yang sering ketemuan dalam audit itu yang berulang-ulang ya? Terus pertanyaan itulah simpel ya. Apa yang sering kali muncul? Dia lagi gitu. Ya. Mungkin dari saya dulu ya. Biasanya temuan yang audit tuh kaitannya dengan dokumentasi ya. Distribusi dokumen belum mungkin ya. Itu yang sering kali saya dengar. Terus apa ya? Pokoknya kaitannya dengan pengelolaan dokumentasi lah. Karena memang biasanya pengelolaan dokumentasi itu di satu perusahaan memang penerapan ISO baru ya. Baru yang lain-lain sudah terkontrol, tapi kalau pengalihan dokumen itu biasanya sih itu ya mengenai dokumentasi. Nah, mungkin ada yang lain yang sering kali dia lagi temuannya apa nih yang paling sering? Ada tambahan Pak, kadang itu di lapangan inkonsistensi pengisian di dalam checklistnya biasanya Pak Zul. Biasanya kan kalau kita lagi di audit, ada beberapa formulir itu yang kita kosongin. Kalau biasanya si operator di lapangan, mereka kosongin. Jadi karena mereka berpikiran nggak apa-apa dikosongin. Tapi dari sisi auditor eksternal, kebanyakan kalau ada checklist jangan sampai ada yang kosong. Kalau memang tidak ada, entah itu ditulis NA, di garis tengah atau di garis, yang penting nggak boleh kosong gitu loh Pak Zul. Seringkali sih masih ada seperti itu.
Jadi form yang kosong terus Ya. nggak diisi, nah itu temuannya itu ya. Ya sih, saya bisa bayangkan kalau yang namanya operator yang di bawah itu boro-boro suruh pegang dokumen ya. Tahu cara dokumennya di mana disimpan juga dia nggak tahu kali mungkin ya, seperti itu. Oke. Ya. Wah, ini pertanyaan panjang banget nih. Kalau bisa simpel. Oke. Perusahaan baru saja lakukan restrukturisasi organisasi, ya, perubahan organisasi, sehingga peta proses dan SOP banyak yang perlu dirubah. Sementara eksternal audit tahunan sudah menjelang waktunya dan perubahan sistem belum tuntas. Apa sebaiknya yang perlu dilakukan tetap menjalankan eksternal audit sesuai waktunya dengan apa adanya, atau apakah bisa menunda waktu eksternal audit sampai pembenahan sistemnya selesai dilakukan? Saya kira bisa dua-duanya ya. Jadi artinya ini lagi ada perubahan, ya, baik perubahan struktur organisasi maupun perubahan dokumen, tapi dalam waktu dekat harus dilakukan audit internal. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut pendapat saya sih dua-duanya bisa dilakukan, bisa ditunda, tapi atau bisa dijalankan sesuai dengan schedule. Nah, kalau yang schedule itu ya gunakan saja dokumen yang lama gitu ya, SOP yang lama gitu, untuk sementara waktu. Atau ya ditunda diselesaikan, tapi berapa lama ditunda ya? Saya sih lebih mengenai yang pendapatan yang pertama ya, jadi tetap dijalankan dengan menggunakan SOP yang lama jika memungkinkan. Ya, karena itu yang mungkin saran dari saya. Saran yang berikut, kalau bisa pertanyaannya singkat aja nanti ya, jangan terlalu panjang. 9. Bagaimana menjawab saat audit untuk klausul persyaratan yang tidak teraplikasikan diberlakukan dalam proses bisnis satu perusahaan? Saya nggak begitu paham nih pertanyaannya. Ya. Mungkin ada yang menulis ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana menjawab saat audit untuk klausul persyaratan yang tidak teraplikasikan diberlakukan dalam proses bisnis. Ya kalau misalnya tidak diterapkan atau tidak relevan, disampaikan aja bahwa proses kami tidak ada, misalnya tidak ada proses desain gitu ya. Biasanya kan desain yang diabaikan ya atau di exclude. Ya sampaikan aja kami tidak ada proses ini, maka kami tidak terapkan persyaratan standar ini. Saya kira itu yang paling singkat ya untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan yang bertanya hadir hari ini, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Pertanyaan ke-10, umumnya aktivitas perusahaan apa saja yang menjadi fokus saat audit selain bagian produksi? Saya kira bukan hanya bagian produksi aja ya, jadi yang fokus juga mungkin kalau ini kelihatannya produksi mungkin di manufaktur ya. Ya mungkin bagian salesnya, bagian marketingnya, bagian pembelian, purchasing, bagian HR, HRD, kemudian mungkin juga maintenance. Ya. Jadi semua bagian yang terlibat dalam lingkup ISO itu juga diaudit, bukan hanya bagian produksi aja. Ya. Di semua bagian itu akan diaudit yang masuk dalam lingkup sertifikasi ISO. Jadi semua akan diaudit sesuai dengan prosedur yang mereka telah buat, sesuai dengan standar ISO yang akan diaudit. Jadi kalau seandainya menggunakan 9.000, nanti akan bertanya seperti itu. Ya. Ini bagaimana menghadapi auditor yang suka memojokkan dan menyalahkan. Oke, apa ada ya auditor eksternal yang suka memojokkan dan menyalahkan? Sampai ada pertanyaan ini. Apa ini mungkin maksudnya auditor internal ya? Tapi ini kelihatannya mungkin untuk auditor eksternal. Ada Pak, suka ada gitu Pak. Ada juga ya? Ada. Ada Pak. Oh gitu. Masa sih auditor eksternal ya? Kalau internal sih saya dengar banyak, tapi kalau eksternal kayaknya agak jarang. Betul ya, ada ya? Ada Pak. Juga eksternal gitu. Bahkan saya ngalamin tuh bahasanya juga agak nggak enak didengar sih. Astaga, masa sih? Padahal Ada. dia, Ada. oh saya baru tahu tuh. Saya ya gitu ya. Terus itu gimana Bu kalau kayak begitu ya? Kalau ya tentu kami tidak berdebat dengan yang bersangkutan ya Pak ya. Kita cuma dengan customer service-nya
atau dengan di head office-nya yang kita sampaikan bahwa kami punya concern dengan si auditor. Artinya kita tidak bermasalah secara personal, tapi the way he conduct the audit gitu. Jadi kita sampaikan keberatan kita dengan si yang bersangkutan gitu. Oh, disampaikan langsung gitu ya? Oh, gitu ya. Ke bagian ke marketingnya atau ke bagian pokoknya yang kita kontak. Oke. Jadi lapor ke kantornya lah ya, kira-kira gitu ya. Saat audit kan kita juga useless gitu ya Pak, berdebat atau meneruskan atau meladeni yang seperti itu. Jadi di closing meeting ya karena biasanya di pengalaman kami juga di setiap badan sertifikasi itu mereka punya semacam appealing system Pak. Jadi kalau in case ada satu ketidaksepahaman semacam itu antara auditi dengan auditor, itu mereka punya satu badan atau bagian yang mengurusin hal itu yang nanti menjadi penengah. Ya. Terima kasih Bu Eka ya. Memang setahu saya kalau di berbagai badan sertifikasi kalau sudah selesai mereka nanti akan mengirimkan kayak semacam kuesioner ya. Ya. Dan kuesioner itu nanti kalau auditornya bagus, auditnya cepat, sertifikatnya cepat, pasti enak-enak lah, bagus-bagus gitu ya. Nah, cuman saya nggak tahu kalau memang ternyata pasti ada, saya yakin ya. Tapi kalau banyak, saya baru dengar ini gitu ya. Ini masukan juga buat saya ya. Sebenarnya apa ya motivasi dia untuk memojokkan ya? Padahal kalau internal saya bisa bayangkan lah ya, karena kan internal itu ada internal itu gimana ya? Kepentingan apa internal Pak? Kepentingan ya, tapi kalau eksternal kan nggak ada kepentingan ya kan? Maksudnya ya, Pak. Kami menangkap seperti itu. Jadi yang bersangkutan freelance, jadi bukan auditor tersebut. Dan lagi freelance gitu loh, kok pakai marah-marah gitu, kan lucu juga ya. Iya benar. Pak. Jadi beliau itu konsultan atau trainer. Jadi ujung-ujungnya ya kalau lu mau bagus pakai gue dong gitu loh. Boleh juga tuh. Kayak marketing dia sekalian tuh ya, auditor sama marketing itu ya. Oke. Simpati caranya ya Pak ya. Ya. Sorry. Oke. Terima kasih Bu ya. Mungkin ada pengalaman lagi nih. Saya kira ini forum sharing ini penting buat kita ya. Mungkin terus terang saya dengar agak jarang ya. Ada masukan begini bagus juga gitu. Jadi angket sama Pak. Biasanya kan kalau ini tadi Bapak sampaikan audit kan suka ada angket tuh, angket kepuasan. Nah kita kasih nilai 1 aja semua untuk auditor itu. Udah dia terus kita komplain ke dia bahwa kita nggak mau kalau nanti audit berikutnya orangnya itu gitu. Ya, itu lagi gitu. Memang kita langsung gendek dia karena waktu itu dia kalau lihat CV-nya itu di badan sertifikasi itu dia baru 2 tahun ya. Nah yang sebenarnya waktu itu auditnya kebetulan di surveillance resertifikasi, jadi ada lead auditornya kan Pak. Nah auditornya itu orang lama dan dia adalah orang yang dari pertama ketika sertifikasi di tempat saya orang itu gitu, jadi saya udah kenal lah. Jadi saya secara ini juga sudah sering ketemu gitu. Hanya saya ngomong sama dia kan, ya udah nggak apa-apa nanti saya sampaikan ke orangnya. Baik ya, auditor juga manusia ya, artinya mungkin juga bisa melakukan kesalahan atau apa. Tapi intinya sebenarnya saya mengajak kita juga kepala dingin ya, kita juga ada kepentingan untuk ini, walaupun ya namanya manusia juga ada ini ya. Ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik. Setidaknya paling tidak kita mengisi angket itu aja lah sesuai dengan keinginan kita. Iya betul Pak. Dan setahu saya memang itu perbaikan buat si badan sertifikasi juga Pak. Sertifikasi juga. Buat evaluasi internal lah seperti itu. Improvement ya. Iya, maksudnya kita aja kan ketika ada temuan sebuah perbaikan yang mereka juga sama. Oke. Selain budget, apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih badan sertifikasi ya? Oke, ini pertanyaan selain budget, artinya selain yang murah atau apa ya? Apalagi yang dipertimbangkan. Saya pikir saya menyarankan adalah Anda memilih lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi ya. Jadi lembaga sertifikasi itu juga disertifikasi tanda kutip ya, sertifikasi. Tapi namanya bukan sertifikasi tapi namanya akreditasi. Ya.
Jadi perusahaan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi atau namanya certification body. Nah, lembaga certification body ini juga disertifikasi tanda kutip oleh lembaga akreditasi. Lembaga akreditasi itu di Indonesia namanya KAN, Komite Akreditasi Nasional. Nah, setiap lembaga sertifikasi boleh diakreditasi oleh berbagai lembaga akreditasi. Bisa itu KAN, mungkin dengan yang lain ya, UKAS dari Inggris, terus ya banyak sekali ya. Jadi pilihlah yang diakreditasi, ya, lembaga akreditasi. Nah, gimana kita tahu? Ya biasanya tuh ada logonya, logo KAN ya. Kalau kita itu ada logo KAN-nya. Jadi lembaga sertifikasi itu pasti ada logonya dia dan ada logo akreditasi. Jadi logo akreditasi tidak mesti KAN. Kalau mereka menggunakan akreditasi dari negara lain seperti UKAS itu ada juga. Kalau Jerman apa DAR ya kalau nggak salah ya. Lain-lain ya. Jadi selain budget, kita harus juga mempertimbangkan lembaga akreditasinya. Banyak sekali badan sertifikasi yang tidak terakreditasi. Itu saya sarankan untuk tidak memilih lembaga sertifikasi yang tidak diakreditasi. Seperti itu. Nanti yang penting sudah terakreditasi, dan akreditasinya itu kalau bisa ya yang dari Indonesia, kalau tidak yang menjadi kumpulan yang namanya, ada satu kumpulan ya, saya lupa namanya apa itu. Jadi kumpulan daripada lembaga akreditasi. Ya itu yang disarankan ya. Saya kira semuanya nanti kalau sudah selesai ini pastikan aja lembaga sertifikasinya sudah ada logo akreditasinya enggak ya, seperti itu. Ya. Oh, akreditasi Jerman itu DAKSS. Nah, terima kasih Pak. Ya, saya juga nggak hafal nih. Mungkin juga ada lembaga akreditasi dari Inggris, UKAS, terus ada dari Amerika apa ya? Saya lupa itu ada. ANAP ya. Ya. Jadi pastikan ada lembaga akreditasi dan itu yang saya sarankan digunakan. Kalau soal biaya ya ada service, ada biaya ya, seperti itu. Jadi itu tergantung ya. Jangan kita cari yang murah-murah terus diakreditasi, pas kita misalnya ngajukan tender nggak diakui. Nah, itu bukan yang murah lagi tuh, jadi bisa jadi mahal ya. Jadi perhatikan pakai yang sudah diakreditasi. Nomor 13, bagaimana sistem atau cara dalam rangka memberikan sebuah data yang akan diserahkan ke auditor eksternal? Kayaknya udah kita bahas di 8, tapi nggak apa-apa. Jadi ini maksudnya pertanyaannya, bagaimana sistem atau cara dalam rangka memberikan sebuah data yang akan diserahkan ke auditor eksternal? Kalau kita online tadi sudah disampaikan ya, yaitu tadi dengan Bu Titis atau yang lain tadi ya, dengan cara kita memberikan WhatsApp group atau lewat email atau lewat apa. Kalau nggak online ya biasanya lewat email ya, lewat email disarankan ya. Cuma nanti dipastikan dokumen yang dikirim itu adalah yang betul-betul diminta gitu ya. Misalnya dia cuma minta manualnya pedoman ya, manual pedoman saja, jangan diberikan yang lain ya. Kadang misalnya mereka minta struktur organisasi ya. Nah, itu dipastikan ya. Saya cuma untuk mengingatkan jangan sampai dokumen rahasia itu kita berikan ya. Kayak struktur organisasi sebenarnya termasuk yang rahasia juga ya. Baiknya jangan diberikan, pada saat dia berkunjung disampaikan aja ya. (14) Jika ada temuan, bagaimana cara menjawab temuan dan menyampaikannya pada auditor? Apakah ada format yang baku yang digunakan? Oke. Kalau ada penyimpangan, bagaimana cara kita menjawab penyimpangan itu, dan apakah ada format yang baku yang digunakan? Ada, ya. Jadi pada saat kita audit, nanti ada laporan audit diberikan oleh auditor eksternal. Lalu nanti mereka memberikan tuh, ini nanti diisi ya, nanti ada laporan audit yang kosong, form kosong atau apa, yang nanti perlu kita isi. Itu sudah ada form bakunya Pak, ya Bapak Ibu ya, sudah ada form bakunya, tinggal kita isi, nanti mungkin temuannya sudah ada, terus nanti tindakan perbaikannya apa, kemudian analisa permasalahannya kenapa, tindakan pencegahannya apa. Jadi ada form baku yang nanti akan diberikan oleh auditor eksternal kepada kita. Ya, jadi ada format bakunya. Ya.
Jadi bukan nanti kita menjawabnya juga lewat dokumen juga. Nah, setelah dokumen itu kita kirim, kalau kita baru pertama kali diterima oleh auditor eksternal, kalau sudah diterima ya nanti sertifikat akan diterbitkan. Kalau misalnya surveillance audit, mungkin tidak ada sertifikat diberikan, tapi ya sudah disampaikan bahwa ini sesuai dan Anda boleh menggunakan sertifikat yang sekarang berlaku seterusnya. Oke, saya pernah dengar juga ada satu perusahaan yang tidak menjawab ya untuk surveillance audit, tidak menjawab laporan audit. Saya nggak tahu kenapa tidak menjawab, mungkin karena banyak orang yang keluar ya, sehingga tidak soal temuan itu jadi nggak menjadi fokus. Nah, terus akhirnya dicabut sertifikatnya ya, cabut itu betul-betul diambil sertifikatnya, katanya saya dengar begitu ya. Nah, itu pernah terjadi. Saya kira teman-teman nggak ada yang sampai sertifikat dicabut ya, semuanya pasti aman-aman aja kan. Oke, dan yang terakhir ini pertanyaan terakhir nomor 15. Apakah temuan observasi wajib ditindaklanjuti? Oke, setiap lembaga sertifikasi mempunyai kriteria temuan. Biasanya mereka menggunakan non-conformity, terus kemudian ada yang menggunakan dua ya, non-conformity atau OV. OV itu adalah opportunity for improvement misalnya. Dia seperti observasi. Atau juga ada yang menggunakan non-conformity A, non-conformity B, terus kemudian observasi. Nah, dari segala lembaga sertifikasi atau auditor eksternal yang memberikan kriteria temuan itu, temuan observasi adalah temuan yang paling ringan. Temuan paling ringan, umumnya temuan observasi ini adalah semacam temuan saran yang tidak perlu ditindaklanjuti ya, tidak perlu dijawab ya ke badan sertifikasi, tapi tetap harus ditindaklanjuti. Sebab nanti mungkin pada saat audit yang berikut mungkin nanti akan dicek. Ya. Jadi yang tidak perlu dilakukan adalah tidak perlu kita jawab. Sementara kalau temuan-temuan yang bersifat NC, non-conformity itu perlu dijawab. Ya, dijawab ke auditornya, ini yang sudah kami lakukan. Tetapi yang kategori observasi itu tidak perlu dijawab, tapi perlu ditindaklanjuti sebab nanti mungkin di surveillance audit yang berikut itu akan ditanyakan. Kira-kira begitu mungkin di tempat teman-teman semuanya, observasi ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti? Di tempat saya ditindaklanjuti Pak, dibikin project actionnya buat si auditinya. Oh, ditindaklanjuti ya tetap ya? Karena biasanya itu kalau bagus observasinya buat jadi improvement di kita juga. Ada beberapa improvement yang di Alfamart itu terjadi dari gara-gara observasinya sertifikasi ISO itu. Oke, ya. Gitu. Ya, saya pikir kalau kita mau lihat yang dari sisi positif ya, semua temuan itu adalah kita anggap positif ya. Jadi baiknya memang ditindaklanjuti untuk perbaikan. Ya. Tentu hal itu juga berguna juga buat kita. Jadi kan kita selama setahun sekali, ya minimal setahun sekali didatangi oleh orang luar yang memeriksa kesisteman kita, terus kita tindaklanjuti. Nah, saya kira mungkin itu. Karena kalau kita memeriksa diri sendiri kadang-kadang susah juga ya dengan audit internal. Kalau yang audit eksternal ini kan dia mengcover katanya lebih independen ya. Seperti itu. Nah, itu 15 pertanyaan ya. Sebenarnya teman-teman banyak, kalau nggak salah ada 50. Tapi tadi temuan, sekali lagi mohon maaf yang tidak saya tampilkan karena dua hal ya. Pertama, pertanyaannya sama, jadi saya rangkum. Kedua, pertanyaannya nggak ada kaitannya dengan topik ya, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang di chat ya dari Pak Sugeng ya, kalau nggak salah ya. Saya bacakan dulu ya. Sorry Pak Zul, izin memberikan pertanyaan, sejauh mana konteks of organization direview oleh top management? Apakah harus dimonitor setiap OTP? Apa itu OTP? Objective Target Program. Iya, dan Pak, direview pada rapat injo manajemen. Kemudian, apakah tiap tahun harus melaksanakan pembaruan? Oke,
saya jawab aja langsung ya, mungkin kalau nanti ada mau jawab silakan. Ya tentu Pak, konteks organisasi kita itu kan berisi isu internal dan isu eksternal ya, dan itu selalu berubah. Ya, isu internal itu adalah sesuatu isu yang berkaitan dengan kita ya budaya dan semua segala macam. Isu eksternal itu yang berkaitan dengan biasanya orang menggunakan dari pihak luar ya, dari sisi politik, ekonomi, ya teknologi dan seterusnya. Itu harus direview Pak ya setiap minimal setahun, karena isunya berbeda-beda ya. Indonesia ini kan isunya lagi apa ya, COVID ya, kita juga COVID itu isu. Nah, tapi kita sudah pernah penanganan, apakah itu menjadi isu lagi ya. Jadi tetap ya Pak Sugeng harus direview, jadi nggak setiap ini. Yang jelas Bapak harus masukkan isu COVID ya, termasuk itu. Bapak di bidang apa ya Pak Sugeng? Bidang usahanya di bidang manufacturing kabel Pak. Kabel ya, oke. Saya nggak tahu di kabel itu apa yang menjadi isu, mungkin dolar kali Pak ya, atau segala macam ya. Saya kira mungkin dalam Ya, ini. betul. Itu kan kurs ya Pak. Nah, itu kan juga kan berubah-berubah ya. Terus kemudian jadi intinya konteks organisasi atau isu internal, isu eksternal itu harus di review dan memang harus dibahas di dalam rapat tinjau manajemen. Tetap ya. Kemudian apakah tiap tahun harus ya. Itu. Clear ya Pak Sugeng ya? Baik, terima kasih Pak Jul. Oke, yang berikut dari Pak Tres. Pak Jul, apakah di form laporan ketidaksesuaian temuan masih diperlukan kolom tindakan pencegahan? Sedangkan tindakan pencegahan di dalam versi ISO 2015 disebutkan dalam dokumen ini gini Pak Tres, artinya pencegahan itu maksudnya adalah supaya tidak berulang Pak. Ya, pencegahan. Ya. Memang di dalam ISO versi 2015 tidak lagi pencegahan, ya, tetapi ada di dalam risiko ya. Kita membangun sistem itu adalah pencegahan. Kita ikut asuransi itu pencegahan. Kita asuransi supaya ini ya. Apa ya bahasa Indonesianya ya, preventif ya, supaya kita tidak berulang lagi. Jadi itu tetap dilakukan ya Pak, supaya itu tidak berulang ya. Biasanya isinya adalah dalam kolom pertama temuan ketidaksesuaian, terus kemudian yang kedua adalah kolom analisa mungkin Pak, kalau boleh analisa, terus kemudian ada tindakan koreksi. Tindakan koreksi itu adalah yang segera kita harus lakukan. Ya, misalnya ada genteng kita bocor, tindakan koreksinya adalah kita tutup, itu tindakan koreksinya. Jadi harus ada koreksi dan kemudian pencegahan supaya itu tidak berulang lagi, itu maksudnya. Jadi saya ulang. 4 poin ini harus ada ya. Jadi ketidaksesuaian, kolom ketidaksesuaian, kemudian mungkin analisa Bapak bisa taruh di mana lah ya. Analisa dulu, terus kemudian apakah tindakan koreksi dulu boleh, ya, terus kemudian ke analisa, lalu ke tindakan pencegahan supaya berulang. Jadi tetap harus ada Pak. Ya, kalau kita sakit, tindakan koreksinya kita minum obat. Ya. Nah, tindakan pencegahannya supaya tidak berulang ya mungkin kita harus sering berolahraga atau ya lain-lain seperti itu. Jadi tetap harus ada Pak, ya seperti itu. Oke Pak, tes. Oke. Baik, waktu tinggal 5 menit. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, bisa kita diskusikan. Mungkin tidak lewat chat, tapi lihat ini. Silakan. Oh, di sini ada Pak Sundara. Apa kabar Pak Sundara? Pak Zul mau tanya. Iya Pak Sabto, silakan. Ya, ini terkait tentang kalibrasi. Nah, kami sebenarnya sudah lama juga menjalankan ISO, tetapi baru tahun yang lalu itu ditanyakan tentang referensi standar kalibrasi. Sehingga akhirnya di tahun lalu pula kami akhirnya terus beli dokumen JIS dari BSN itu. Oh, BSN. Sebenarnya kalau kita melakukan kalibrasi internal, apakah benar kita harus mempunyai dokumen atau referensi standar internasional itu? Iya Pak, ya itu jelas ya. Terus kemudian kan kita harus mengacu kepada standar internasional. Salah satunya mungkin Bapak mengacu kepada JIS ya.
Jepang itu wajib. Terus kemudian juga kalibratornya internal ya Pak. Dia juga harus certified ya. Mungkin pernah ikut training di pihak luar ya Pak Sabto ya. Bapak di bidang apa Pak? Saya di manufaktur Pak. Oh manufaktur ya. Ya. Yang kabel tadi ya bukan ya Pak? Bukan. Oh oke. Ya jadi betul Pak harus Bapak punya itunya. Oke. Baik, terima kasih Pak Zul. Baik, silakan yang lain. Kita masih ada waktu sedikit. Mungkin kaitannya dengan auditor eksternal ya, betul kaitan dengan auditor eksternal ini. Sekarang ada nggak yang di auditnya on-site di posisi sekarang ini? Ada nggak teman-teman yang diaudit secara on-site atau semuanya online? Ada Pak Zul, kami kemarin untuk yang Ursa sama Smeta auditnya on-site, tetap on-site. Audit apa Bu? Ursa sama Smeta Pak, jadi itu semacam social audit. Oh oke. Ya. Waduh itu banyak ya pertanyaan itu ya. Ya baik, lumayan Pak. Lebih fokusnya ke masalah tentang tenaga kerja, jadi pemenuhan perusahaan terhadap undang-undang tenaga kerja, kemudian ada juga sudah masuk di dalamnya masalah safety, health sama environment. Terus kemudian ada tambahan terkait dengan business integrity. Jadi kayak misalkan tidak boleh ada penyuapan. Terus kemudian bagaimana kita memastikan hal itu sampai ke mereka yang ada di produksi. Terus kemudian ketika ada pengaduan harus masuk kemana. Kemudian juga terkait dengan lingkungan sekitarnya Pak. Jadi perizinannya kita seperti apa. Seperti itu Pak Zul. Itu ini saya kaitannya sih bukan dengan auditnya tapi dengan online-nya tadi dengan onsite karena ini kan kaitannya dengan kesehatan Ibu. Apakah mereka yang menuntut untuk melakukan onsite tidak boleh online karena peraturannya memang tidak boleh online atau bagaimana Bu Indri? Kalau untuk yang Ursa sama Smeta memang kebijakan dari auditor atau dari badan sertifikasinya mereka tidak bisa kalau online Pak, karena mereka harus ada pengecekan tertentu gitu. Jadi memang mereka mintanya adalah onsite. Ya hanya mereka memastikan biasanya dari timnya kami yang mendampingi itu sudah di swab, terus kemudian juga dalam kondisi yang sehat, kurang lebih seperti itu. Prokesnya jalan lah Pak, jadi selama diproduksi juga, terus kemudian selama proses audit juga seperti itu. Ya, oke. Ya ini juga kan kaitan dengan peraturan undang-undangan yang kaitannya dengan bisnis yang esensial atau tidak ya, kan itu juga mesti diperhatikan juga. Memang setahu saya, yang saya pernah dengar, kayak ISO 22000 ya, mungkin food safety ya, teman-teman ada yang banyak tahu mengenai food safety, setahu saya memang itu wajib. Ya mungkin dia harus melihat pabriknya betul, ya betul. Kalau kotor benar ya, kalau misalnya lewat online mungkin sulit. Karena kaitannya nih dengan food safety ya kaitannya dengan hidup mati orang nanti yang untuk beli produk itu ya. Itu saya bisa ini ya. Saya cuma ingin bertanya aja gitu karena mungkin pasti yang lain-lain pengen tahu nih apakah bisa online. Tapi setahu saya kalau seperti ISO 9000 atau saya nggak tahu 45001 wajib online atau bisa online atau mesti onsite. Ini pengalaman yang 45001 tadi. Apakah online atau onsite? Online Pak. Online ya, oke. Online Pak. Di kami juga online. Online ya. Jadi ada yang tertentu aja ya yang mungkin online. Saya sih sarankan kalau memang bisa online ya online. Nah kan ini demi kesehatan ya. Iya. Saya pikir itu. Tapi tadi sudah Ibu Indi sampaikan ada beberapa lembaga sertifikasi, ada beberapa lingkup audit yang memang tidak membolehkan untuk online. Yang harus ke ini. Ya mudah-mudahan aja kita makin baik lah dengan ininya. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kalau ada, sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman Quality Club yang telah hadir. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua ya. Nanti kita lanjut lagi di grup ya, grup. Kalau dari nama-namanya sih saya sudah sering lihat nih ya, yang sering-sering, tapi ada beberapa yang mungkin jarang ya di grup ya. Sekali lagi sharing ini akan pasti membantu ya untuk kita implementasi ISO karena saya lihatin banyak kendala-kendala yang masih ada. Nah dengan forum-forum begini mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Terima kasih
sekali lagi saya ucapkan, dan nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara webinar kita yang minggu depan. Nanti akan saya umumkan besok acaranya untuk webinar yang topik yang berikut. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Ya. Terima kasih. Mari, silakan.